Kalau ada yang menawarkan mahar 2 miliar rupiah ditambah emas permata, mungkin banyak wanita yang langsung mengiyakan. Tapi, bagaimana jika syaratnya justru mengorbankan harga diri, masa depan, bahkan kebahagiaan? Inilah kisahku, seorang TKW asal Jawa yang harus memilih antara kekayaan atau kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang melimpah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Salam hangat dariku, seorang TKW asal Kebumen, Jawa Tengah. Sejak kecil, aku sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Ayahku hanyalah seorang buruh tani yang setiap hari pergi ke sawah dengan tubuh yang mulai renta, sementara ibu berjualan di warung kecil di depan rumah. Warung itu lebih sering sepi daripada ramai, karena di kampungku banyak orang yang juga hidup pas-pasan. Aku adalah anak pertama dari 4 bersaudara, dan sejak duduk di bangku sekolah dasar aku sudah mengerti bahwa aku harus kuat. Aku harus berjuang, sebab masa depan adik-adikku mungkin ada di tanganku. Aku ingat betul, ketika hujan deras mengguyur kampung kami, atap rumah bocor di sana-sini. Kami harus menaruh ember dan baskom di ruang tengah untuk menampung air. Saat malam tiba, aku tidur beralaskan tikar tipis, sambil menatap langit-langit rumah yang lapuk. Namun, semua itu tidak membuatku menyerah. Aku selalu berkata pada diriku sendiri, suatu saat nanti, aku akan membuat rumah yang kokoh untuk ibu dan bapak. Aku tidak akan biarkan mereka hidup susah selamanya. Setelah lulus SMA, pilihan di depanku tidak banyak. Melanjutkan kuliah butuh biaya besar, sementara pekerjaan di kampung hanya jadi buruh tani atau penjaga toko kecil. Aku ingin lebih. Aku ingin bisa mengangkat derajat keluarga. Maka, dengan restu bapak dan ibu, aku memutuskan mendaftar menjadi tenaga kerja wanita. Pilihan itu membuat banyak orang di kampung mencibir. Ada yang bilang, kasihan, masih muda sudah merantau jauh. Ada juga yang bergosip bahwa menjadi TKW hanya akan membawa kesengsaraan. Tapi aku tutup telinga. Aku yakin, hanya dengan jalan ini aku bisa membahagiakan keluargaku. Perjalanan itu tidak mudah. Proses pemberangkatan memakan waktu berbulan-bulan. Aku harus ikut pelatihan, belajar bahasa, belajar pekerjaan rumah tangga, bahkan harus berlatih menghadapi majikan yang keras. Ketika tiba saatnya berangkat ke Arab Saudi, hatiku campur aduk. Antara takut, rindu yang sudah terasa padahal belum berpisah, dan harapan yang begitu besar. Aku ingat wajah ibu yang berlinang air mata saat melepas kepergianku di terminal, memelukku erat sambil berbisik, "Nak, jangan pernah lupa sholat. Ingat selalu, apapun yang kamu lakukan, niatkan untuk keluarga." Hari-hari pertama di negeri orang terasa begitu berat. Aku harus bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah besar bertingkat, mengurus anak-anak kecil, dan melayani setiap perintah majikan. Kadang mereka marah tanpa alasan, kadang aku harus menahan air mata saat dicaci. Namun, aku memilih bertahan. Setiap kali aku ingin menyerah, aku selalu membayangkan wajah bapak yang berpeluh di sawah dan adik-adikku yang masih sekolah dengan seragam lusuh. Tahun-tahun berlalu, aku akhirnya dipindahkan ke rumah seorang keluarga bangsawan. Hidup di sana berbeda. Gaji lebih besar, makanan cukup, dan perlakuan lebih baik. Aku bisa rutin mengirim uang untuk memperbaiki rumah, membantu adik-adik bayar sekolah, dan sedikit demi sedikit melihat senyum lega di wajah bapak dan ibu setiap kali aku menelpon. Saat itulah aku mulai berpikir, mungkin inilah jalan hidupku. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa kehidupan yang selama ini kupikir sudah mulai membaik akan berubah total karena satu peristiwa. Suatu hari, seorang pria kaya raya datang berkunjung ke rumah majikanku. Dari tatapannya, aku merasa sesuatu yang berbeda. Beberapa hari kemudian, ia menyampaikan keinginannya, melamarku. Yang membuatku hampir tak percaya adalah jumlah mahar yang ia tawarkan. 2 miliar rupiah,
ditambah emas permata yang berkilauan. Jumlah itu jauh di luar batas mimpiku. Seketika, bayangan tentang rumah baru untuk bapak dan ibu, biaya sekolah adik-adik hingga kuliah, bahkan sawah luas untuk masa depan keluarga, berputar di kepalaku. Aku seolah bisa melihat mimpi lama itu sebentar lagi terwujud. Aku tidak tahu apakah ini jawaban dari doa panjangku, atau justru awal dari cobaan yang lebih besar. Yang jelas, hari itu adalah titik di mana kehidupanku sebagai TKW Jawa akan berubah untuk selamanya. Hari itu aku masih tidak percaya. Seorang pria berwibawa dengan pakaian serba mewah datang menemuiku, lalu menyampaikan niatnya untuk melamarku. Namanya Syekh Farid, seorang pengusaha sukses dengan kekayaan yang tak terhitung. Awalnya aku mengira ia hanya bercanda atau sekadar ingin menggodaku. Tapi begitu ia menyebutkan mahar yang ditawarkan, darahku serasa berhenti mengalir. 2 miliar rupiah ditambah emas permata. Jumlah yang bahkan tidak berani aku mimpikan seumur hidup. Aku teringat rumah reot kami di kampung, atap bocor yang setiap musim hujan membuat kami kebasahan. Aku teringat ibu yang sering sakit-sakitan karena terlalu lelah menjaga warung, juga bapak yang tubuhnya semakin bungkuk menahan beban hidup. Adik-adikku masih butuh biaya sekolah. Bahkan salah satu adikku sering menangis karena takut tidak bisa melanjutkan pendidikan. Dengan uang sebanyak itu, semua bisa berubah. Aku bisa membelikan rumah layak untuk orang tuaku, menyekolahkan adik-adik hingga sarjana, dan menghapus segala kesulitan yang kami alami sejak dulu. Namun, di balik tawaran menggiurkan itu, ada syarat yang membuatku terdiam. Syekh Farid berkata dengan suara tenang namun tegas, pernikahan ini hanya boleh dilakukan secara siri. Tidak boleh ada yang tahu, terutama keluargamu di Indonesia. Dan setelah akad, engkau tidak boleh menuntut apapun dariku kecuali harta yang sudah kuberikan di awal. Tidak ada hak istri yang bisa kau minta dariku. Kau akan menjadi istriku, tapi tidak untuk dunia luar. Kata-kata itu menghujam hatiku. Pernikahan siri tanpa restu keluarga? Bagaimana aku bisa menyembunyikan sesuatu sebesar ini dari bapak dan ibu? Bukankah sejak kecil mereka selalu menasihati agar aku menjaga kehormatan? Aku hanya bisa menunduk, tangan gemetar, jantung berdegup kencang. Di satu sisi, tawaran itu adalah jalan keluar dari kemiskinan. Di sisi lain, syaratnya begitu menyakitkan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menangis sendirian di kamar, memeluk bantal sambil memandang foto keluarga yang selalu kubawa. Aku membayangkan wajah bapak ketika tahu aku menikah tanpa sepengetahuannya. Aku membayangkan ibu yang pasti kecewa, karena anak perempuannya justru menggadaikan harga diri demi harta. Namun, bayangan itu segera bercampur dengan lamunan. Bapak tersenyum bangga di rumah baru. Ibu duduk nyaman tanpa lagi harus berjualan. Adik-adikku sekolah dengan seragam rapi dan buku baru. Dilema itu menyiksaku. Teman sesama TKW mencoba menasihatiku. Ada yang berkata, kalau aku jadi kamu, langsung ku terima. Uang sebesar itu tidak datang 2 kali. Tapi ada juga yang mengingatkan, hati-hati, menikah tanpa restu keluarga bisa membawa petaka. Aku semakin bingung. Aku mencoba sholat istikharah, berharap ada petunjuk. Tapi hati ini tetap goyah. Setiap kali membayangkan mahar yang begitu besar, aku tergoda. Namun, setiap kali teringat kata-kata ibu, aku ingin menolak. Dalam kebimbangan itu, aku sadar satu hal, keputusan ini akan mengubah seluruh hidupku. Apapun pilihanku, aku tidak akan pernah bisa kembali ke titik semula. Dan aku hanya bisa berdoa, semoga Allah menunjukkan jalan yang terbaik. Sejak malam lamaran itu, pikiranku tidak pernah tenang. Siang hari aku tetap bekerja seperti biasa, membersihkan rumah majikan, menyiapkan makanan, dan menjaga anak-anak mereka. Namun, pikiranku terus melayang pada tawaran Syekh Farid. Setiap kali aku memandangi cermin, aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku pantas menerima mahar sebesar itu? Ataukah aku sedang menggali lubang untuk diriku sendiri? Aku mencoba membayangkan hidup setelah menerima lamaran itu.
Aku akan mendapatkan 2 miliar rupiah, jumlah yang bisa mengubah nasib keluargaku. Aku bisa membangun rumah megah untuk bapak dan ibu, membelikan sawah luas agar mereka tidak perlu bekerja lagi, bahkan mungkin membuka usaha untuk adik-adikku. Semua mimpi itu berkelebat di kepalaku, membuatku seolah melihat secercah cahaya di ujung lorong panjang yang selama ini gelap. Namun, di balik cahaya itu, ada bayangan gelap yang terus menghantuiku. Pernikahan siri berarti aku akan menjadi istri tanpa nama, tanpa pengakuan. Aku tidak bisa menceritakan kebahagiaanku pada orang lain, tidak bisa berfoto dengan gaun pengantin, tidak bisa membagikan kabar gembira pada keluarga. Lebih dari itu, aku tidak bisa menuntut kasih sayang seorang suami. Aku hanya akan dianggap sebagai perempuan yang dibeli dengan harga tinggi, bukan istri yang dicintai dengan tulus. Setiap malam aku berdoa, meminta petunjuk. Tapi jawaban yang kudapat hanyalah keheningan. Hati kecilku terus memberontak. Tapi logika dan kebutuhan keluarga menekanku dengan keras. Aku merasa terjebak di persimpangan jalan. Jalan pertama menuju harta dan kenyamanan, jalan kedua menuju kehormatan tapi penuh kesulitan. Mana yang harus kupilih? Aku sempat berpikir, apakah mungkin Syekh Farid benar-benar mencintaiku? Mungkin saja ia sungguh-sungguh ingin menikahiku. Hanya saja karena kedudukannya, ia tidak ingin pernikahan ini diketahui orang banyak. Namun, semakin kupikir, semakin aku sadar, cinta tidak pernah datang dengan syarat yang mengikat dan menyakitkan. Jika benar ada cinta, tentu ia tidak akan menyembunyikan aku dari dunia luar. Kebimbangan ini membuatku semakin rapuh. Aku mulai jarang tidur, wajahku pucat, tubuhku lelah karena terlalu banyak berpikir. Namun, ada satu bayangan yang membuatku selalu goyah. Senyum bapak dan ibu ketika aku pulang membawa kabar bahwa hidup mereka akan berubah. Bayangan itu seperti cambuk yang memaksaku untuk menyingkirkan keraguan. Aku sadar, jika aku menolak lamaran ini, kesempatan besar itu mungkin tidak akan datang lagi. Tidak ada jaminan bahwa di kemudian hari aku bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dari hasil kerjaku sebagai TKW. Hidup selalu penuh ketidakpastian. Dan aku tahu, keluarga menaruh harapan besar padaku. Pada akhirnya, aku mulai condong ke satu pilihan, menerima lamaran itu, meski harus mengorbankan sebagian dari diriku. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin inilah ujian yang harus kulewati. Aku hanya perlu kuat, menelan semua syarat yang diajukan, dan berusaha tetap bertahan. Namun, jauh di lubuk hatiku, sebuah suara kecil terus berbisik. Harta bisa membuatmu kaya, tapi bisakah ia membuatmu bahagia? Hari itu aku duduk termenung di kamar kecilku, menatap dinding putih yang terasa semakin menyempit. 3 hari sudah aku menunda jawaban. Namun akhirnya aku tahu, aku tidak bisa menghindar lebih lama. Dengan hati yang bergetar, aku memutuskan untuk menerima lamaran Syekh Farid. Bukan karena aku benar-benar rela, melainkan karena aku merasa tidak punya pilihan lain. Hidupku, masa depan keluargaku, semua seperti digantungkan pada keputusan itu. Upacara akad nikah siri dilakukan dengan cepat dan tertutup. Hanya ada 2 saksi yang dipilih oleh Syekh Farid, seorang penghulu, dan aku yang duduk dengan wajah pucat. Tidak ada bunga, tidak ada gaun indah, tidak ada senyum ibu yang biasanya mengusap kepalaku, tidak ada tangan bapak yang menuntunku. Semuanya dingin, sepi, dan terasa asing. Saat ijab kabul diucapkan, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Bukan tangis bahagia, melainkan tangis kehilangan. Di detik itu aku merasa sesuatu dari diriku dicabut. Sesuatu yang tidak bisa diganti dengan emas ataupun uang. Usai akad, mahar besar yang dijanjikan memang benar diberikan. 2 miliar rupiah ditransfer ke rekening atas namaku, dan 1 koper penuh perhiasan emas diletakkan di depanku. Aku menatapnya dengan mata kosong. Semua yang selama ini aku impikan kini ada di depan mata. Namun tidak ada sedikit pun rasa lega di hatiku. Rasanya seperti menerima hadiah beracun. Sejak hari itu, kehidupanku berubah drastis.
Aku dipindahkan ke sebuah rumah mewah yang disediakan khusus untukku. Rumah itu luas, penuh perabotan mahal, namun terasa dingin dan kosong. Aku hanya boleh keluar jika diizinkan. Aku tidak boleh menghubungi siapapun kecuali melalui ponsel yang dia berikan, dan aku tidak boleh menceritakan statusku pada siapapun. Aku resmi menjadi istri, tapi tanpa hak seorang istri. Setiap malam aku menatap jendela, memandangi langit kota asing yang tidak pernah terasa akrab. Aku merasa seperti burung yang dikurung di dalam sangkar emas, indah dipandang, namun kehilangan kebebasan. Aku punya segalanya, tapi sekaligus tidak punya apa-apa. Hari-hari berlalu dengan sepi. Kadang Syekh Farid datang berkunjung, berbicara singkat, lalu pergi. Tidak ada kelembutan, tidak ada perhatian. Hubungan kami lebih mirip perjanjian bisnis daripada pernikahan. Aku hanya berusaha menghibur diriku dengan berpikir bahwa semua ini demi bapak, ibu, dan adik-adikku di kampung. Namun, semakin lama, hatiku mulai memberontak. Aku merindukan suara ibu saat memanggilku di dapur, merindukan tawa adik-adikku, bahkan merindukan sawah hijau di belakang rumah yang dulu selalu kukeluhkan. Semua itu terasa jauh, seakan berada di dunia lain yang tidak bisa lagi kugapai. Aku mulai sadar, keputusanku menerima lamaran itu memang memberiku harta, tapi sekaligus merampas kebebasan dan kebahagiaanku. Setiap kali aku mencoba menenangkan hati, suara kecil di dalam diriku terus berbisik, apakah benar semua ini sepadan? Waktu berjalan, bulan demi bulan aku jalani pernikahan siri ini. Dari luar, orang mungkin mengira aku hidup dalam kemewahan. Aku tinggal di rumah besar dengan lantai marmer mengkilap, dikelilingi perhiasan emas, tas mahal, dan pakaian mewah. Namun, di balik semua itu, hatiku semakin hampa. Tidak ada kebebasan, tidak ada kasih sayang, tidak ada kebahagiaan. Aku hanyalah seorang istri bayangan yang diperlakukan seperti barang berharga, bukan manusia yang punya hati. Kesepian mulai menggerogoti tubuhku. Aku sering sakit kepala, sering kehilangan nafsu makan, bahkan beberapa kali jatuh pingsan karena kelelahan pikiran. Aku tahu tubuhku menolak hidup seperti ini. Setiap malam aku menatap koper berisi perhiasan di pojok kamar, lalu bertanya pada diriku sendiri, untuk apa semua ini kalau aku tidak pernah merasa bahagia? Puncaknya terjadi ketika kabar buruk datang dari kampung. Telepon dari adikku membuat tubuhku gemetar. Suaranya lirih. "Mbak Q, ibu jatuh sakit keras. Dokter bilang butuh biaya besar untuk operasi. Tolong pulang." Hatiku seakan dihantam badai. Aku ingin segera pulang, ingin berada di sisi ibu, ingin menggenggam tangannya. Namun, saat aku meminta izin kepada Syekh Farid, jawabannya dingin dan mematahkan hatiku. "Urus saja dengan uangmu. Aku tidak peduli. Aku tidak menikahimu untuk berbagi beban." Kata-katanya menusuk seperti pisau. Aku terdiam, mataku panas, air mata jatuh tanpa bisa kubendung. Selama ini aku berpikir setidaknya aku punya seorang suami, meski hanya dalam status siri. Tapi kenyataannya, aku hanyalah seorang perempuan yang dibeli. Ketika aku membutuhkan dukungan, ia pergi. Ketika aku menangis, ia tidak peduli. Aku segera mengirimkan sebagian uang ke kampung untuk biaya ibu, tapi hatiku hancur. Aku ingin pulang, tapi aku tidak bisa. Aku terikat pada aturan, aku tidak bebas. Aku merasa seperti terjebak dalam penjara mewah yang semakin hari semakin menyesakan. Hari-hari setelah itu penuh dengan penyesalan. Aku sadar bahwa keputusan menerima lamaran itu bukanlah jalan keluar, melainkan jerat yang mengikatku semakin dalam. Aku mendapatkan uang, benar, tapi aku kehilangan hal yang jauh lebih berharga. Cinta, kebebasan, dan kehangatan keluarga. Setiap kali aku menutup mata, bayangan ibu terbaring lemah di rumah sakit menghantuiku. Aku merasa bersalah karena tidak bisa berada di sisinya. Aku merasa berdosa karena memilih harta di atas kebahagiaan keluarga. Dan pada suatu malam yang sunyi,
Saat aku duduk di tepi ranjang dengan mata bengkak karena terlalu sering menangis, aku berjanji pada diriku sendiri. Jika suatu hari aku diberi kesempatan, aku akan meninggalkan semua ini. Aku akan pulang, apapun risikonya. Karena aku akhirnya mengerti, emas permata dan uang miliaran tidak pernah bisa membeli ketulusan cinta dan kasih sayang keluarga. Hari-hari setelah ibu sakit menjadi masa paling berat dalam hidupku. Setiap kali aku menelpon kampung, suara adik-adikku selalu terdengar murung. Mereka berusaha menenangkan aku, berkata bahwa ibu akan sembuh karena sudah mendapatkan perawatan, tapi aku tahu, di balik suara mereka ada tangis yang mereka sembunyikan. Aku menangis sendiri di kamar, memeluk bantal, merasa menjadi anak yang paling durhaka. Betapa tidak, aku punya harta melimpah, tapi tidak bisa mendampingi ibu di saat-saat gentingnya. Beberapa minggu kemudian, kabar itu datang. Ibu berpulang. Tubuhku seketika lemas, dunia seakan runtuh. Aku ingin berlari pulang, ingin mencium tangan ibu untuk terakhir kali, ingin memeluknya sambil meminta maaf karena telah memilih jalan yang salah. Namun, aku tidak bisa. Aku terkurung dalam rumah mewah yang dingin, diikat oleh janji dan syarat pernikahan siri yang konyol. Aku menangis sejadi-jadinya, menjerit dalam hati, tapi tidak ada yang mendengar. Saat itu aku benar-benar sadar, semua yang kuperoleh tidak berarti apa-apa. 2 miliar rupiah, koper berisi emas, rumah mewah, semuanya tidak bisa menggantikan pelukan seorang ibu. Semuanya tidak bisa membeli kebahagiaan sederhana yang dulu kurasakan saat makan bersama keluarga di dapur kecil rumah reot kami. Semua itu hanya fata morgana yang menyilaukan mata tapi mengeringkan hati. Aku mulai kehilangan semangat hidup. Setiap hari terasa sama, hampa, sepi, dan penuh penyesalan. Kadang aku menatap perhiasan yang menumpuk di lemari, ingin menjual semuanya lalu kabur pulang. Tapi bayangan tentang kekuasaan dan ancaman Syekh Farid membuatku gentar. Aku merasa terjebak dalam perangkap yang kutanam sendiri. Dalam kesendirianku, aku sering berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, ampunilah hamba MU yang bodoh ini. Aku memilih harta di atas restu keluarga. Aku menukar kehormatan dengan kemewahan semu. Jika engkau beri kesempatan, izinkan aku menebus kesalahan ini. Air mata selalu mengalir setiap kali doa itu terucap. Waktu berjalan, dan aku semakin paham bahwa hidup ini bukan sekadar soal uang. Kehormatan, kebebasan, cinta, dan keluarga jauh lebih berharga. Kini aku hanya bisa menyesali langkahku, sambil berharap suatu hari nanti aku bisa pulang ke tanah Jawa, menziarahi makam ibu, dan meminta maaf dengan doa yang tulus. Kisahku adalah pelajaran pahit. Aku pernah menjadi TKW Jawa yang rela dinikah siri demi mahar 2 miliar dan emas permata, tapi yang kudapat justru penyesalan yang tak berujung. Semoga tidak ada perempuan lain yang mengulangi kebodohan yang sama. Karena sejatinya, uang bisa habis, tapi luka di hati akan menetap selamanya. Itulah kisahku, sahabat semua. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan besar. Ingatlah, kebahagiaan sejati bukan hanya dari harta, tapi dari restu keluarga dan ridho Allah. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.